pada saat pembeli mengakui data aset belum sebesar jumlah jual kali dia mengakui kita pada kalau barangnya belum jadi dalam ilustrasi aset yang disepakati oleh kedua pihak adalah sebesar 200. Awal pembeli ditagih oleh penjualnya sebesar 480. Jadi pembeli akan membuat jurnal aset dalam penyelesaian akan bertambah di sebelah debit sebesar 480 dan utang kepada penjual juga akan bertambah di sebelah sebesar 480. Jadi memang akad sebesar yang dibayarkan di awal. Dan pada saat itu juga dia harus mengakui utang kepada penjual sebesar yang dia bayar di awal. Kemudian, B, pada saat aset istisna selesai dibangun. Jadi ini cerita ilustrasinya mengenai pembangunan gedung. Pembangunan gedung itu totalnya 100.200. Pada saat sisa pembayaran dan serah terima aset, jurnal yang dibuat adalah jadi totalnya itu 1.200. Di awal sudah dibayar 480 sehingga masih ada sisa 720. Dan 720 ini dibayar pada saat serah terima aset. Nah, jurnal yang dibuat sama seperti ketika dia melakukan pembayaran di awal, yaitu aset istisna dalam penyelesaian 20, utang kepada penjual juga sebesar 720. Nominal ini didapat dari total dari aset kesepakatan 1.200 dikurangi dan dibayar di awal. Dan sehingga ini kan udah lunas ya. Udah bayar 480 plus 720, mengingat totalnya 1.200 berarti udah lunas. Dan pada saat sudah lunas dan asetnya sudah diserahkan, maka jumlah yang dibuat adalah aset tetap bertambah di sebelah debit sebesar 1.200 dan di sebelah kredit aset istisna dalam penyelesaian harus dinolkan di sebelah kredit. Kenapa harus dinolkan asumsi ini? Karena kan dalam penyelesaian lagi, tapi melainkan asetnya sudah jadi. Pada akhir sesi, pada saat awal akad memang muncul nih aset istisna dalam penyelesaian. Dalam penyelesaian artinya aset ini masih dalam proses pembuatan. Nah, apabila asetnya sudah diserahkan, maka akun ini harus dihapus atau dinolkan. Saldo normalnya adalah di debit, sehingga dia perlu dinolkan di sebelah kredit sebesar totalnya. Totalnya adalah 1.200. Dan aset tetap yang sebenarnya yang sudah jadi, artinya namanya aset tetap bertambah di sebelah debit. Aset tetap dalam penyelesaian dikurangi atau berkurang atau dinolkan. Sehingga nominal atau total aset dalam penyelesaian dalam kasus ini menjadi nol. Lalu bagaimana apabila pembayaran istisna itu dilakukan secara tanggung? Tanggung itu artinya dicicil beberapa kali sesuai dengan kesepakatan. Jadi tidak dibayar secara tunai di awal. Oke, yang pertama kita lihat dulu jika aset yang diperoleh melalui transaksi istisna pembayaran tanggung lebih dari 1 tahun, nanti diakui sebesar biaya perolehan tunai. Nanti ada selisih itu antara harga beli yang disepakati
dalam angket tangguh dan biaya perawatan yang besar beban contohnya 11 14 akan dipisah dengan pembayaran tangguh. Tapi bahwa tetapi bahwa biaya perolehan produksi itu 1.000. Margin keuntungannya adalah 200 atau selisihnya ya. Nah, dia dapat keuntungan 200. Nilai tunai saat penyerahan tentunya 1.000 berarti total penyerahan. Nilai akad karena pembayaran tangguh kalau tunai dia harusnya bayar 1.200. Bayarnya dilakukan secara tangguh. Maka harganya maaf menjadi berapa? Jadi 200. Nilai akad dan pembayaran sebesar 500 per periode dilakukan dengan jumlah yang harus dibuat adalah aset sebesar nilai tunai. Sebesar nilai tunai. Jadi kan kalau dibayar tunai berapa, kalau dibayar tangguh berapa. Kalau dibayar tunai 200, kalau dia bayar secara tangguh 500. Aset sebesar nilai tunai berapa? 200 bagi 11. Dan ada beban dapat dari harga besar dalam membuat argumen harus dalam pandangan dan di sebelah kredit yang pertama apa tentang kepada besar kedua beban tanggung beban tanggung amortisasi secara proporsional pengobatan saat pembayaran asuransinya adalah tadi soalnya bilang bahwa pembayaran sebesar per periode dilakukan selama 3 periode. Utang pada penjual pada kas. Kenapa? Kita membayar utang kepada penjual sebesar 500 per periode. Maka utang kepada penjual berkurang sebesar 500 dan kas juga berkurang sebesar. Nah, ketika uang kita membayar utang, kondisinya adalah kita berkurang, sehingga utang kita juga berkurang. Utang saldo normalnya bagaimana amortisasi atas beban 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 ya, terjadi ketika asetnya tidak jadi barangnya barangnya tidak jadi pembeli menolak menerima barang pesanan karena dan belum memperoleh kembali seluruh uang yang telah dibayar pada penjual. Jadi ceritanya itu bukan akan aset tersebut tidak sesuai dengan ya saat di awal ya penjualnya juga belum mengembalikan uang yang sudah dibayar oleh pembeli. Itulah yang perlu diperoleh kembali ya dibayarkan di awal diakui sebagai utang dan utang lawan kata dari utang dapat
dan dibayar 440. Ternyata ditolak oleh pembeli, maka jurnal yang dibuat oleh pembeli adalah jatuh tempo kepada penjual. Nanti muncul akibat kan jatuh tempo kepada penjual. Kenapa aku karena pembeli menolak aset yang sudah diberikan jual, maka bentuk baru artinya penjual meminta kepada pembeli sebesar 400. Angka itu dapat dari di awal tadi soal yang pertama ketika pembeli memberikan tadi uang sebesar 480 tersebut, proyek itu diselesaikan. Nah, sebelah kreditnya adalah aset kita dalam penyelesaian. Nah, teman-teman tadi di awal kita jadi kebalikan dari kalau kalian paham, aset kita dalam penyelesaian tadi bertambah, tetapi tolak tidak akan berkurang, tidak akan berkurang di sebelah besar 480. Bertambah tolak. Ya, muncul akun baru yang merupakan kasus keempat adalah jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tadi, maka barang pesanan tadi diukur dengan nilai yang lebih rendah atau nilai wajar dan biaya perolehan. Contohnya, dalam pembuatan suatu gedung, penjual tidak mampu membangun gedung sesuai dengan kesepakatan, tetapi si pembeli tetap menerima nih gedungnya dengan syarat bahwa gedung ini diakui tidak sebesar harga awal. Harga awal tadi 200 ya. Nah, ini taksir harga wajar, nilai wajar dari gedung itu hanya 1.050. Nilai akadnya memang 1.200, tapi nilai wajar statistik karena apa? Karena dia tidak mampu membuat sesuai dengan spesifikasi dan saat sebelumnya. Tadi yang ditolak ya, yang ini ditolak, nanti diterima tapi dengan wajar. Maka jurnal yang dibuat adalah aset tetap sesuai dengan nilai wajarnya 1.050. Jadi aset wajar, nilai wajar ini atau disepakati antara penjual dan pembeli sehingga mereka sepakat dengan harga 1.050. Kerugiannya berapa? 1.200 dikurangi sebesar 1. Kemudian yang di sebelah kredit itu adalah aset istisna dalam penyelesaian. Jadi ketika aset istisna sudah diselesaikan dan mau dia diterima atau ditolak, aset istisna harus di sebelah kiri. Akan kita hapus setelah akad berakhir. Karena barangnya sudah diserahkan dong. Mau barang itu diterima apa ditolak, akun akad ini sudah berakhir. Ya, akun ini harus atau ditolak. Di akhir periode, kemudian contoh 11-18 penyajian. Jika akad nilai kontrak sebesar 1.200, biaya perolehan sebesar 10, dan tingkat penyelesaian 40%. Dan pada laporan aset dalam penyelesaian 480 dapat dari mana?
Lalu kita membahas akuntansi terkait dengan garansi. Sebagai jaminan atas kualitas pesanan, sama dengan akuntansi salam kemarin, penjual itu memberikan suatu jaminan. Penjual itu akan membuat bank garansi dalam hal ini dalam persentase tertentu dan atas nilai proyek. Misalnya terjadi kelalaian atau kesalahan oleh penjual sehingga mengakibatkan barang yang dikatakan terlimakan mengalami kerusakan atau kesalahan pesanan dan bisa mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Contohnya di 19 barang yang diserahkan kualitasnya tidak sesuai dan mengakibatkan pembeli rugi sebesar ya. Jurnal yang dibuat adalah bagi penjual dia harus mengeluarkan beban garansi sebesar 70. Maka ada muncul di akun baru yang namanya beban garansi. Ketika dia mengeluarkan beban garansi atau menyerahkan uang sebesar 70 rupiah kepada pembeli, maka otomatis akan berkurang saldo normal yang dibit, maka ketika dia berkurang akan dapat dijelaskan. Pembeli tentunya akan menerima cash, menerima uang dari kerugian tadi. Dia berarti dong, akan berkurang dan terdapat penerimaan cash dicatat sebagai pendapatan lain. Nah, pendapatan lain-lain bertambah. Sekali lagi ingatkan bahwa tidak semua yang bertambah di kredit artinya berkurang. Ada akun yang bertambah di sebelah debit, ada akun yang bertambah juga di sebelah kredit. Jadi kredit pastikan selalu baik karena setiap akun baiklah itu saja yang saya sampaikan. Silakan apabila ada yang